adakah pemerintah menyediakan saluran bagi anak-anak muda ini untuk mereka curhat tentang masalahnya? Pemuda dan olahraga pebut urun-urun. Ada tidak mau mendengarkan keluh kesah anak muda ini? Di mana Menteri Pemuda dan Olahraga menyediakan saluran ini. Di Aceh misalkan, anak muda yang nauzubillah muncul perasaan ingin bunuh diri macam-macam, banyak loh. Maaf cakap loh, ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh yang dimuliakan Allah. Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun saudara kami berada yang mengikuti kami melalui media sosial, insyaallah selalu dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita berjumpa kembali melanjutkan kajian kita. Dalam pertemuan ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang kami sejak pulang ke Aceh ditanyakan baik oleh wartawan dan yang lainnya tentang meningkatnya kriminalitas di kalangan remaja dan anak muda di Aceh, ya. Dari berita-berita yang kita dengar, ya, adanya kriminalitas dan hal yang tidak terbayangkan, ya, terjadi. Mungkin dulu kita dengarkan di tempat lain, tapi sekarang sudah terjadi di tempat kita, ya. Saya tidak mengulangi kasus-kasus ini, ya, karena sangat pilu sekali mendengarkan kasus ini, ya. Masalah tawuran pembacokan remaja yang dilakukan oleh remaja di Lok Sumawe, juga ada geng-geng yang mereka anak-anak masih remaja yang melakukan demikian. Kemudian di sekitaran Banda Aceh juga kasus-kasus yang terjadi ini membuat masyarakat Aceh shock, ya. Jadi di kalangan anak muda terjadi ini, padahal mungkin, ya, orang tua mereka, generasi yang lebih tua dari mereka belum pernah ngasih contoh seperti itu, ada seperti itu di Aceh. Tapi tiba-tiba itu dilakukan oleh anak-anak Aceh itu sendiri, mungkin bukan pendatang, ya. Ini bagi orang tua shock, terkejut. Ini budaya dari mana ini, ya? Dari mana mereka belajar yang demikian? Nah, karena dalam ilmu kriminalitas itu sendiri juga adalah biasanya ada pengaruh daripada sebelumnya. Mereka belajar dari budaya sebelumnya atau ada pengaruh dari lingkungan sebelumnya. Tapi budaya sebelumnya tidak ada, lingkungan juga tidak ada yang membentuk seperti itu, ya. Di kebiasaan masyarakat kita Aceh, alhamdulillah lebih santun lah. Tapi ini kok bisa kriminalitas sesadis itu bisa terjadi di kalangan masyarakat Aceh itu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kami ingin sedikit membuka wacana dan kita ingin membahas ini adalah demi untuk melihat problem-problem dan realita masyarakat kita saat ini. Nah, terjadi hal yang demikian di kalangan anak muda, remaja juga, nah, ataupun yang di bawah umur 40 tahun juga kita katakan masih muda, ya. Nah, hal ini secara ilmu psikologi sendiri itu adalah sesuatu yang bisa dipahami, ya. Saya nggak mengatakan hal yang wajar, tapi suatu hal yang bisa dipahami secara ilmu psikologi itu sendiri. Pertama, bahwa anak muda kita ini ingin juga mengedukasi masyarakat kita untuk memahami tentang karakter anak muda kita, ya. Bahwa anak muda masa umur dia remaja dan masa muda itu adalah masa yang sangat labil sekali, ya.
labil sekali di mana pertumbuhan emosi anak muda kita, yaitu remaja, anak-anak kita yang mulai remaja, ya, itu masa emosinya sedang bertumbuh dan belum sempurna. Dia juga di masa di ambang pintu antara meninggalkan masa kecil menuju masa dewasa. Ini masa-masa betul-betul sangat labil ini, ya. Maka tingkat pertumbuhan kedewasaan anak-anak juga berbeda-beda. Nah, jadi dari sini masa yang paling mengkhawatirkan bagi kita anak muda itu adalah, adik-adikku juga, itu masa kalian sedang SMP, masa sedang SMA dan masuk kuliah juga. Itu masa-masa labil. Masa kita masih sedang belajar bagaimana mengendalikan emosi kita, masih sedang belajar bagaimana mengontrol diri kita. Karena terus bertumbuh, ya, terus kedewasaan kita terus mematang sedikit demi sedikit, dan setiap orang itu beda fase kematangan kedewasaannya. Setiap orang beda. Nah, itu dari sisi dalamnya. Dari sisi luarnya juga adalah ada pengaruh yang sangat kuat di dalam kedewasaan seorang anak itu adalah pengaruh daripada keluarga. Pengaruh daripada keluarga ini sangat mempengaruhi terhadap kontrol emosi, kematangan kedewasaan seorang anak, ya, di masa remaja dan masa dia muda. Pengaruh keluarga sangat kuat. Apakah Ustadz setiap ayah ibu itu harus pintar-pintar semuanya? Saya nggak mengatakan harus pintar-pintar, tapi problem keluarga yang pertama, masalah cekcok rumah tangga, pertengkaran antara ayah dan ibu, pertengkaran antara ayah dan ibu, umi dan abi, abu dan mak, ya, yang karu dalam rumah tangga, ini sangat merusak psikologi anak ini yang sedang bertumbuh masa remajanya. Ya, ini masih pertengkaran, belum cerai. Ya, itu sangat mengganggu pertumbuhan kedewasaan anak. Dia melihat bagaimana kondisi keluarga di rumah, apalagi keluarga yang orang tuanya cerai, sudah berpisah. Pada saat si anak kita yang remaja ini sedang sangat membutuhkan dukungan orang tua di luar, dukungan ayah di luar, dukungan ibunya menghadapi dunia luar. Karena masa anak kita remaja dan muda itu adalah masa di mana mereka akan ke dunia luar. Mereka mencari pengalaman melalui teman-temannya di dunia luar. Maka kondisi keluarga yang cekcok, pertengkaran di dalam keluarga ini sungguh sangat mempengaruhi bagi emosi yang tidak stabil pertumbuhannya pada anak. Menjadi anak yang tidak bisa mengontrol dirinya, hanya itu kontrol roy, ya. Karena apa? Masalah dengan keluarganya. Selanjutnya, mungkin keluarga tidak masalah, mak dan ibunya sehat-sehat saja, ya, nggak ada perceraian terjadi, alhamdulillah. Tetapi pola asuh orang tua, cara mengasuh orang tua ini terhadap anak, ada pola otoriter. Otoriternya mandum hanjut, ya. Semua yang dikatakan oleh ayahnya payah patih, menyahana patih, celaka, ya. Jadi pola asuh yang sangat otoriter sekali, tidak mau mendengar anak. Bahkan anak tidak bisa mengucapkan satu kata pun di depan orang tuanya untuk menampak, seakan orang tua ingin menampakkan bahwa nyo ayah, nyo mak ke, baik sahut, ya, jangan sahut, ya. Ya, tidak ada kebebasan bagi anak untuk memberikan pandangan dan pendapatnya tentang hal dia, tentang kondisi dia. Orang tua menganggap bahwa yang kepegah liah ngemak mandum god, dengar mentang patih, habis cerita, selesai urusan, patuh aja kamu, ya. Ini menjadikan anak memberontak, ya. Mungkin di depan ayahnya dia akan ya, dia diam saja, tapi batinnya akan memberontak. Sehatnya anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita itu adalah pada saat dia ada beda pendapat dengan kita dan berani mengatakan beda pendapat di depan kita, tapi secara wajar dia katakan, bukan secara marah-marah, tapi secara wajar. Hana setuju dengan ayah, hana setuju dengan umi, cuma na alasan belum pegang. Dia katakan itu dengan santun, dengan wajar, beda pendapat, itu sehat anak kita. Ya, karena jiwa anak muda itu ingin berbeda.
ingin hanatama yahma, ya. Itu jiwa sedang bertumbuh dia. Cuma ini yang perlu kita kontrol dengan baik anak kita. Bagaimana cara kita kontrol? Dengan cara kita menghargai dia. Berikan penghargaan kepada anak kita. Ini akan kita lihat nanti pada bagaimana Nabi SAW mendidik anak-anak muda, ya. Jadi kadang orang tua, ya, tidak ada cerai, alhamdulillah, baik-baik saja. Tapi pola asuhnya ini otoriter atau pola asuh yang sifatnya adalah permisif, ada dempa je, ya. Semua boleh, ya. Ada orang tua semua jangan, ya. Ada orang tua semua boleh, ya. Ketika semua boleh, dia menghadapi di luar sana, ternyata ada yang dia tidak bisa melakukannya, maka dia akan brutal, ya. Atau dia tidak tahu bagaimana cara mengontrol dirinya. Karena apa? Sama orang tuanya semua boleh, ya. Ketika di luar kan enggak demikian. Maka ketika dia tidak sempat, tidak mampu untuk mewujudkan apa yang dia mau, biasanya di keluarganya semua boleh, semua bisa dia dapatkan. Ketika di luar dia bisa mencuri, ya. Hal-hal yang sepele dia mencuri, kenapa? Selalu keinginannya terturuti. Nah. Atau model pengasuhan yang lain, orang tua yang cara mengasuh tidak mau tahu lah. Dia tidak mau tahu sama anaknya, ya. Pokoknya dia bertumbuh dengan sendirinya, besar dengan sendirinya, carang geroi. Terlalu baik sangka orang tuanya. Dia cerdas dengan sendirinya. Watai karayo iteroi. Waktu sudah besar nanti kan tahu sendiri. Apa dah pernah muda lebihnya. Ya. Ada juga model orang tua seperti itu, ya. Yang dia itu lepas tangan daripada anaknya. Ini salah juga. Nah, dari asuhan orang tua dan juga apa yang terjadi dengan orang tua dengan keluarga di rumah, ini sangat mempengaruhi kepada stabil tidaknya anak kita di luar kemudian di dalam pergaulannya, ya. Ini para ahli psikologi juga saya ingin katakan bahwa mereka sangat menekankan betapa kondusif dan keluarga yang kondusif dan baik antara ayah dan ibu di dalam rumah itu sungguh sangat mempengaruhi kepada psikologi kejiwaan mental anak kita di luar. Dia tidak rapuh mentalnya. Maka apa yang perlu dilakukan oleh keluarga? Anak-anak itu di dalam keluarga, khususnya yang remaja dan muda, pertama adalah mereka ingin diakui oleh kedua orang tuanya. Mereka ingin dihargai, ya. Ingin dihargai dan diakui oleh kedua orang tuanya. Kalau sudah diakui dan dihargai, maka orang tua akan mendengarkan pendapat anaknya, kemudian menghargai dia ada passion sendiri, keinginan sendiri, bakatnya sendiri yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Kadang orang tuanya dokter, mau anaknya harus dokter juga, padahal dia sama sekali nggak ada keinginan jadi dokter misalkan, ya. Jadi, tapi orang tua memaksa gitu. Tapi demi orang tua apa boleh dikata, ya. Begitu juga hal yang lain. Ketika tidak kita menghargai anak kita, ya, tidak mendapatkan pengakuan dia di dalam rumah, maka yang terjadi dia akan mencari pengakuan pada kawan-kawan dia di luar. Maka muncullah dalam istilah anak muda disebut dengan geng. Geng ini nggak pernah dipakai untuk orang-orang tua, ya. Geng dipakai untuk anak muda, tapi lebih kepada geng yang sifatnya adalah maknanya negatif, nakal. Kenapa ada istilah geng? Ini bagi ilmu kita sedikit bagi anak muda. Anak-anak muda yang terbentuk dalam geng, yang geng ini adalah ada muncul sifat nakal, ya, karena istilah geng lebih identik kepada kelompok anak-anak muda yang nakal. Ini adalah kumpulan anak-anak muda yang mereka atau remaja yang mereka tidak dapat pengakuan dari orang tuanya di rumah. Tidak dapat pengakuan, tidak dihargai oleh orang tuanya di rumah. Lalu dia keluar rumah, dia dapatkan kawan-kawannya menghargai dia, memuji dia. Entahkah 3 orang kawannya, 4 orang kawannya, dia merasa dirinya ada di situ. Maka dengan demikian terbentuklah geng yang setia kawan. Geng ini, kalau hari ini geng anak muda boleh jadi 3 orang, 4.
ya, enggak terlalu banyak-banyak. Nah, di dalam geng ini sama-sama pengalaman mereka anak terbuang dari rumah, yang enggak dapat pengakuan dari orang tuanya di rumah, dimarahin sama orang tuanya di rumah, tidak dihargai dia di rumah, dia dapat penghargaan dari kawan-kawannya. Maka apapun kejahatan berani dia lakukan asal kawannya memuji dia. Nah, ini dia parahnya itu. Kenakalan terjadi, nauzubillah, dia menjamret orang, mencuri. Kawannya udah bilang, coba malam ini berani nggak? Behemahana, tas si agam, ya. Ketika dia berhasil tapi perbuatannya salah, tapi berhasil dia lakukan, dia diakui dan dipuji oleh kawannya. Disitulah dia dapat pujian. Tetapi sayang, pujian perbuatan jahat, karena geng yang terbentuk ini bukan geng yang baik. Bukan geng yang baik. Maka nampak sadis dia melakukan, ya, walaupun sesadis apapun. Karena apa? Ada dihargai oleh kawannya. Dihargai oleh kawannya. Jadi hukum sosial dalam sebuah kelompok geng itu kuat, kata para ahli. Kuat sekali. Pressure, adanya penekanan daripada kelompok sosial itu sangat kuat sekali. Ya. Karena apa? Anak ini butuh penghargaan, butuh diakui, ya. Itu luar biasa loh bagi orang tua, ya, ayah dan bunda. Bagi anak kita membutuhkan penghargaan dari orang tuanya, dihargai, itu kebutuhan yang amat sangat, khususnya bagi anak kita yang sedang remaja dan dewasa, sedang bertumbuh menjadi seorang anak muda, putra ataupun putri. Makanya akhirnya kenapa lebih setia kepada kawannya daripada dia mendengar orang tuanya? Karena dia membedakan, melihat perbedaan. Orang tua kurang menghargai, sedangkan kawan-kawannya lebih menghargai dia. Lebih banyak dia bisa bercerita, lebih banyak dia ada yang mendengarkan keluh kesah hatinya, sedangkan orang tua tidak punya waktu mendengarkan keluh kesah hatinya. Dia akan setia kepada itu, apapun bentuk perbuatan sesadis apapun, nauzubillah, dia lakukan kalau memang itu pengakuan dalam geng dia. Itu. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah yang kita lihat di dalam di dalam hadis Nabi, misalkan sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan misalkan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan, "Ya Muaz, labbaik ya Rasulullah, inni la uhibbuk." Wahai Muaz, aku cinta padamu, kata Nabi. Ini Muaz adalah sahabat Nabi yang meninggal di waktu masih muda, 30-an umur beliau, diutus ke Yaman, ya, oleh Nabi, dan meninggal ketika umur beliau belum sampai 40 tahun Muaz ini. Jadi ketika awal-awal bersama Nabi sungguh sangat remaja sekali, belasan tahun umur beliau. Apa kata Nabi? "Ya Muaz, inni uhibbuk." Wahai Muaz, aku cinta padamu. Cinta anak kecil, masih remaja, umuran masa kita SMP, SMA, Muaz bersama Nabi. Nabi katakan apa? "Ini uhibbuk, aku cinta padamu wahai Muaz." Mau tidak, kata Nabi, aku ajarkan kepadamu doa yang jangan pernah engkau tinggalkan di akhir daripada solatmu. Lihat bagaimana pertama Nabi memulai, aku cinta padamu, kata Nabi. Ini pengakuan terhadap seorang anak muda dan penghargaan tinggi kepada dia. Ini dibutuhkan oleh seorang anak muda loh. Dibutuhkan oleh seorang remaja dari orang-orang tua di sekelilingnya. Ya. Dipuji dia, dihargai keberadaannya, itu dibutuhkan. Kalaulah di dalam keluarga tidak ada, di dalam lingkup sosial yang lain, apakah di masjid, apakah di tempat lain, maka anak muda yang mendapatkan penghargaan seperti itu, siapapun orang tua itu akan dekat dengannya, akan dengar haba orangnya. Maka dia mendapatkan, diakui oleh orang itu, dihargai, apalagi sampai dicintai seperti kata Nabi. Ya. Begitu juga kita lihat Abdullah bin Umar. Beliau bilang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan beliau, ya, mengajarkan
beliau dengan cara memberikan motivasi. Ni'mar rajul Abdullah, kata Nabi. Abdullah ini orang yang paling baik. Lau kana yaqumu minal lail. Abdullah ini orang sangat baik kalau dia mau sholat malam, kata Nabi. Abdullah ini baik sekali orangnya, tapi kalau dia mau sholat malam, kata Nabi. Lihat tuh bagaimana dipuji Nabi. Ni'mar rajul Abdullah. Abdullah ini orang yang baik sekali. Dia orang baik sekali kalau mau sholat malam, kata Nabi. Padahal Nabi suruh apa? Jangan tinggalin sholat malam. Sholat malam biar kamu jadi orang baik. Tapi cara Nabi mengajarkan Ni'mar rajul Abdullah. Abdullah ini orang baik sekali. Padahal belum sholat malam beliau ini. Belum sholat malam, tapi udah dipuji dulu. Ya. Maka disebutlah Abdullah. Selalu akhirnya Abdullah sholat di malam hari, kecuali sangat sedikit saja beliau tinggalkan. Kenapa? Ada pengakuan sedari awal, dipuji sedari awal. Anak-anak muda itu butuh dorongan pujian pada saat dia masih labil sekali. Itu dibutuhkan supaya anak kita tidak nakal di luar, diakui di komunitasnya, di masyarakatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini penting untuk kita pahami, khususnya adalah oleh orang-orang tua. Nah, kemudian apa yang menjadikan anak-anak kita juga ini akhirnya nakal dia? Anak-anak muda kita muncul hal yang seperti itu. Tingkat kenakalan dari rendah sampai atas adalah ketidakmampuan anak-anak muda itu untuk masuk ke dalam dunia sosial secara wajar. Ketika seorang anak lahir, kita masih kecil, tapi sosial ini kan punya budaya. Sosial ini kan juga punya aturan. Aturan ini lebih sudah mengikat. Tinggal kita ini menyesuaikan diri dengan aturan masyarakat. Masyarakat Aceh beda dengan masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Aceh begini baik, mungkin di tempat lain dianggap tidak baik. Atau di masyarakat Jawa itu wajar saja, bagi masyarakat Aceh itu enggak. Masing-masing ada budayanya tersendiri. Lalu anak-anak kita ketika mereka enggak sesuai bergaul di dalam masyarakat, kita anggap dia nakal. Kayaknya benar. Kenapa demikian? Jadi setiap anak itu dia punya kemampuan sendiri untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, dengan sosialnya. Dari mana dia dapatkan kemampuan ini? Jadi Jib Itamang beradaptasi dengan aturan dalam masyarakat itu. Makanya dalam masyarakat ya, misalkan maghrib bagi masyarakat Aceh ya, maghrib misalkan, maghrib itu nggak boleh keluyuran di luar, apalagi main cross di waktu maghrib, balapan di waktu maghrib, itu dosa besar bagi masyarakat Aceh. Tapi kalau di tempat lain ya maghrib lagi biasa, kan gitu. Nah, jadi bagaimana anak ini mampu menyesuaikan, anak-anak muda kita menyesuaikan sesuai dengan adat tempatan itu, gimana caranya? Nah, setiap anak itu punya kemampuan. Terlambatnya atau ketidakmampuannya dia menyesuaikan diri, inilah akhirnya kita anggap mereka nakal. Lalu kenapa nggak sanggup Ustaz mereka menyesuaikan diri? Nggak sanggup menyesuaikan diri karena pertama, orang tua di rumah itu kurang mengontrol secara bijak terhadap anak ini sejak dia kecil dari awal. Baik wateka muda, wateka nakal baru tanyo pegah, nyahaika. Ya, tapi sebelum dia beranjak dewasa sudah diajarkan norma-norma adat istiadat yang menjadi merupakan kebudayaan baik di masyarakat. Kedua, ketika orang tua tidak menjaga dan mengontrol adat istiadat itu kepada anak, sekolah juga tidak mengontrol tersebut atau tidak mengajarkan bagaimana anak harus bersikap terhadap adat dan budayanya. Sekolah kurang melihat kepada itu. Tajak mbak sekolah kepeganyan bertempat beut punya masalah anak-anak tidak boleh nakal, tidak boleh merokok, tidak boleh keluyuran di malam hari, itu urusan tengku. Menyembah sekolah
Nyan mbak sekolah matalah ilmu bahasa, ilmu fisika, ilmu kimia, pokoknya sesuai dengan kurikulum berselesai habis cerita. Yang bagian masalah hidup sesuai dengan adat istiadat di suatu tempat, itu akan urusan baru mau sekolah. Ternyata si anak ini enggak mengaji juga sama Tengku. Ijak budak-budak. Di rumah sekolah yang dia pergi setiap hari, SMA misalkan, enggak diajarkan bagaimana adat istiadat dan budaya yang harus dia hormati. Dianggap Tengku lah yang layak mengajarkan itu. Ternyata si anak ini hanya jago bak Tengku. Lahirlah anak kita enggak mampu beradaptasi dengan kondisi sosialnya. Lahirlah anak ini nakal. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jangan apakah menan anak getanya. Getah hani dengan tut lagu ya. Sebenarnya semua anak kalau diajarkan kebaikan, semua mereka akan mematuhi dan patuh benda depa. Ya. Mereka akan patuh, tapi sejak masa dini. Kan wate kamulai ibalap baru kemudian awakkah penghana dengar tut, yang hani dengar dia memang. Cikon li masa dengar tut yang bahasa orang Aceh. Orang Aceh PD katanya hanya dengar tut, artinya tidak dengar tut. Saya pun tidak tahu apa itu tut ya. Tapi itu bentuk daripada kenakalan gitu ya. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian juga ada pengaruh kuat daripada media sosial saat ini. Ya, media sosial punya pengaruh kuat. Ketika anak-anak kita yang mereka memang sudah ada geng tersendiri, sudah mereka lepas dari keluarga, tidak mendapatkan kontrol sosial yang baik, kontrol keluarga mereka tidak dapat, kontrol sosial juga mereka tidak dapat, maka yang mengontrol mereka adalah media. Ya, mengontrol mereka adalah media. Media yang mereka konsumsi setiap hari. Mereka punya grup WA, misalkan, ya. Itu di grup WA-nya kalau sudah jadi geng, anak-anak remaja ini, muda ini punya grup tersendiri, entah WA namanya yang lain, alat komunikasi mereka. Setiap hari, setiap waktu yang konten yang masuk ke dalam grup mereka itu cuma mereka yang tahu. Kalau di antara geng mereka ini ada satu yang kuat, carong atau mampu mempengaruhi kawannya yang lain, dengan mudah dia ini masukkan konten sesuka hatinya, itu mempengaruhi kawan yang lain. Setiap orang ada saya kalah, maka kalau setiap saat dia melihat itu, dia akan mencoba. Mesti mereka akan mencoba. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, maka pengaruh media ini kuat. Anak-anak ini perlu dikontrol dengan apa? Dikontrol dengan nilai moralnya memang, nilai agamanya, akhlaknya yang ditanamkan sejak dini, sejak dari awal. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Kalau tidak, maka anak ini akan menjadi nakal, tidak mampu lagi untuk mendengarkan dan mampu menyerap norma-norma sosial secara baik di kalangan ataupun di masyarakat kita. Nah, makanya pengaruh daripada media sosial ini, ya, pengaruh daripada media ini pengaruh paling kuat kalau tidak ada kontrol keluarga dan kontrol daripada sosial di masyarakat kita. Makanya apa yang perlu kita lakukan supaya kenakalan remaja anak-anak kita ini, ya, bisa terreduksi dan juga bisa diatasi dengan cara yang baik. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, di tempat dia belajar, di rumah pertama, kemudian di sekolah SMA kah anak kita atau sekolah umum adanya, tidak bisa tidak anak kita harus diajarkan tentang norma-norma bagaimana adat istiadat dan akhlak kebaikan dalam masyarakat seperti apa. Itu wajib adanya. Itu tidak bisa kita pisahkan, ini sekolah agama, ini sekolah umum, tidak bisa. Wajib adanya kita ajarkan itu. Satu. Yang kedua adalah perlu untuk diajarkan kepada anak kita di sekolah SMP dan SMA bagaimana psikologi memahami diri mereka. Ya, bagaimana mereka memahami perubahan tabiat, karakter dan juga daripada mental mereka. Itu perlu diajarkan. Orangnya fisika dengan matematika wajib kita ajarkan pada anak kita.
Tapi bagaimana anak kita di SMP, SMA mengetahui mental dan psikologinya, itu tidak kita ajarkan. Saya Jadi itu tidak kita ajarkan. Sedangkan itu mereka butuhkan. Ya. Mereka butuhkan. Maaf cakap ya, lebih butuh mereka kepada mengetahui mental dan psikologinya sendiri daripada ilmu matematika. Maaf cakap. Karena problem besar hari ini adalah, anak-anak saya ingin kasih tahu, problem mental di kalangan anak-anak milenial saat ini dan Gen Z itu problem yang luar biasa. Saya berapa waktu lalu mendiskusikan permasalahan ini dengan Ustaz Hanan, ya. Itu dalam pendidikan ke depan ini, kalau tidak diangkat isu mental bagi anak-anak ini, nyorlah anak tanya. Isu mental, masalah mental, bagaimana penanganan mental, ya, terhadap anak-anak. Kenapa Ustadz? Memangnya dulu tidak sama dengan masa sekarang? Tidak sama. Karena hari ini informasi yang didapatkan oleh anak kita setiap hari banyak sekali. Lalu bagaimana mereka harus bersikap dengan informasi ini? Mereka sedang bertumbuh kan, anak muda kan sedang berkembang sedikit demi sedikit. Tapi bagaimana cara menyikapinya? Mereka tidak tahu. Sedangkan dulu informasi yang kita dapatkan itu sangat sedikit. Di kampung, pulang taduk di kampung katanya. Informasi yang yang ke haba-haba di kampung ada atas buta-buta adanya. Yang dah dengar ada atas, yang kita dengar itu terus. Sedangkan sekarang tidak. Anak kita mendapatkan informasi dari luar negeri dan bahkan yang tidak mampu mereka pahami sekalipun. Maka ini meningkatkan tingkat stres dalam hidup anak-anak kita. Ya, dia mendapatkan informasi orang bunuh diri gara-gara apa? Pinjol. Ya, dia ada nasib pinjol juga, misalkan. Terpikir juga dia baca bukan satu kasus, ternyata kasusnya banyak. Ini akan terpengaruhi bagi anak-anak kita. Hal-hal yang tidak terbayangkan, tapi dia dapatkan dari media, ini menjadikan stres, hidupnya susah, sulit. Maka isu mental itu harus diajarkan sedari dini kepada anak-anak kita di sekolah. Nah, juga di rumah tangga kita, masalah mental anak itu perlu diajarkan. Nah, maka begitu juga bagi masyarakat ataupun bagi pemerintah, kami mengharapkan pemerintah juga mohon untuk perbahasan tentang masalah anak muda dan remaja itu lebih digiatkan. Kita punya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda, saya tanya misalkan, kalau anak muda punya problem sendiri dia, stres dia, ada masalah dia ingin konsultasi, ada masalah dia ingin bicara, mengungkapkan permasalahan dalam hatinya yang dia pendam, orang tua nggak mau dengar, kemudian juga kawannya tidak ada yang mau dengar. Bagaimana perasaan dia itu? Stres berat dia. Kemana hal dia luangkan? Kepada siapa dia bisa bercerita? Adakah pemerintah menyediakan saluran bagi anak-anak muda ini untuk mereka curhat tentang masalahnya? Pemuda dan olahraga, pebut orang-orang. Ada tidak mau mendengarkan keluh kesah anak muda ini? Di mana Menteri Pemuda dan Olahraga menyediakan saluran ini. Di Aceh misalkan, anak muda yang nauzubillah muncul perasaan ingin bunuh diri, macam-macam, banyak loh. Maaf cakap loh, ada ini. Dia karena saking tidak tahu harus bicara, harus kemana permasalahan dirinya mau dia ungkapkan. Diungkapkan kepada kawannya dia malu, diungkapkan kepada orang yang dia kenal dia malu. Dia mau melalui saluran mungkin telepon, ada yang mau mendengarkan kisahnya dan mau menjawab tanpa dia kenal supaya terjaga privasi dia. Kemana dia bisa pergi atau dia telepon di Banda Aceh ini? Siapa yang mau mendengarkan kisahnya? Ada itu. Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga letak. Masalah-masalah mental anak muda hari ini sangat mengerikan. Harus menjadi perhatian kita bersama.
Kita tidak mau kenakalan yang sampai kriminal dan sadis itu terus terjadi di masyarakat kita. Nah, padahal kita dapatkan di dalam agama kita misalkan ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim, seorang yang telah memiliki misi khusus dalam hidup ya, fitya yuqalu lahum fata yadhkuruhum Ibrahim. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu masih seorang fata, masih seorang remaja pada saat beliau mulai berdakwah. Begitu juga Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bahwa pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu adalah pemuda yang mereka fityatun amanu bi rabbihim, masih muda sudah beriman kepada Tuhannya dan siap mereka untuk mempertahankan imannya walaupun lari masuk ke dalam gua melawan pemerintah yang tirani. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan bahwa sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan nanti dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan pada hari kiamat. Siapa itu? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang dia bertumbuh, kata Nabi, besar dia dalam ibadah kepada Allah. 3 kasus ini, 3 ayat ini dan hadis ini, agama kita mengajarkan anak muda itu kalau sedari awal dididik dengan baik, maka cepat dia dewasa dan misi hidupnya sudah nampak di masa muda, enggak sempat nakal dia. Hana itu menakal. Ya. Dia bisa menjadi ahli surga sedangkan dia masih muda. Jadi istilah negatif terhadap anak muda mohon kita buang jauh. Ada sebuah kebiasaan juga di masyarakat Aceh yang tidak baik ini adalah dari kampung itu ada istilah grup anak muda ngurung duha. Jadi dalam kampung tuh, dalam kampung kita anak muda anak urang tuha. Kalau pemilihan kecil diangkat sama anak muda dengan kecil diangkat sama orang tua, beda itu. Ini ada kesalahan dalam pendidikan loh. Orang tua yang anak muda di kampung kita kalau dia sudah merasa dewasa nggak boleh lagi bersama dengan ayahnya, malu ya. Kalau bersama sama ayahnya malu, pergi kemana-mana dengan ayahnya malu. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang didapatkan sama anak muda kita di kampung itu salah. Anak nggak bisa dekat sama orang tuanya dan kawan-kawannya akan menyalahkan dia kalau dia sering dekat sama ayahnya. Jadi kalau ayah duduk di balai, anak berangkat. Ya, kebiasaan duduk kedai kopi, kedai kopi satu saja di kampung. Ketika ayah datang, anak belum. Ketika anak terus, ayah berangkat. Kenapa? Enggak boleh nyatu. Kenapa? Diejek di masyarakat. Ini salah, tidak sehat masyarakat kita kalau sampai terbentuk budaya seperti ini. Kalau anak dihargai di kampungnya, dihargai dalam keluarganya, kemana saja dia pergi, orang tuanya adalah penuh penghargaan. Dia akan menghargai di luar juga. Nah, maka dari sini istilah negatif terhadap anak muda sebenarnya tidak ada. Di dalam Islam, kalau anak muda itu sedari awal diajarkan norma yang benar, iman yang benar, akidah yang benar, akhlak yang benar, insya Allah dia akan bertumbuh, dia tidak akan nakal. Maka ini mohon menjadi perhatian kita. Kalaulah ada anak muda kita, remaja kita seperti itu, kita anggap mereka adalah korban daripada kesalahan pendidikan keluarga atau mungkin kesalahan pendidikan di sosialnya, di lingkungannya, sehingga ini perlu untuk diayomi dan diberikan pendidikan bersama. Dan pemerintah mohon, kami mengharap pemerintah untuk betul-betul memperhatikan masalah problem mental anak milenial dan anak Gen Z saat ini, yang ini menjadi masalah besar di dunia dan juga di tempat kita sebenarnya. Dan dakwah-dakwah juga harus banyak menyasar bagaimana kebutuhan terhadap kesehatan mental anak-anak muda kita. InsyaAllah mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Allah jaga anak-anak muda kita, Allah jaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.